Nah, nih kabarnya udah pembinaan 4, kayak mungkin apakah masih ada teman-teman yang mungkin masih UAS atau udah pada selesai UAS kan tentunya. Nah, mungkin eh, ya udah, jadi ini pembinaan 4 adalah pembinaan yang terakhir. Nah, mungkin sebelumnya teman-teman udah dikasih beberapa materi nih tentang dosa dan keselamatan. Terus juga mungkin teman-teman juga udah dikasih materi mengenai untuk mengetahui kehendak Allah dan juga tentang compassion dari Kak Vivi. Nah, dari situ sebenarnya teman-teman mungkin udah dapetin banyak dari firman-Nya, bahkan dari pengalaman-pengalaman langsung dari para pembicara, dari firman-firman yang teman dapat tadi. Nah, semoga mungkin pembinaan-pembinaan yang sebelumnya itu udah ini ya, udah bisa membantu teman-teman dalam proses teman-teman dalam menggumulkan. Nah, mungkin di selamat datang ini, sebelum kita memulai ibadah, yuk persiapkan hati, pikiran, tempat, dan mungkin catatannya untuk nanti kita bisa mencatat bareng-bareng khotbah dari Bang Rey ya. Oke, teman-teman, aku akan memulai ibadah ini dalam doa. Mari bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, terima kasih ya Tuhan, di sore hari ini ya Tuhan, kami mau bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan di hari ini, hari kemarin, dan hari-hari sebelumnya ya Tuhan. Terima kasih karena berkat kasih karunia-Mu ya Tuhan, kami bisa menghadiri pembinaan pada hari ini ya Tuhan, itu semua hanya karena kehendak-Mu ya Tuhan. Bersyukur atas teman-teman yang juga bisa menyempatkan hadir dalam pembinaan ini, biarlah apapun yang hendak kami pelajari dalam pembinaan ini ya Tuhan bisa memberkati kami, bisa membuat kami semakin sadar betul ya Tuhan mengenai kondisi persekutuan mahasiswa Kristen, kita bisa mengetahui dan mengenal persekutuan mahasiswa Kristen itu seluk-beluknya seperti apa. Sekiranya ya Tuhan berkati juga teman-teman kami yang mungkin masih belum join ya Tuhan, biarlah Engkau yang menggerakkan Roh Kudusnya atau mungkin Engkau yang memperlancar mereka untuk bisa segera bergabung dalam pembinaan ini ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke. Bentar dulu. Nah, di tengah pergumulan kita, mungkin kita bingung nih. Kita tahu kalau mungkin kita udah bergumul, udah mencoba untuk berdoa, dan mungkin kita tahu kalau berdasarkan firman Tuhan, melayani itu wajib. Tapi apakah emang ladang yang Tuhan kehendaki bagi kita adalah POVCV ya? Atau di kampus? Nah, apalagi di tengah banyaknya opsi yang mungkin bisa kita pilih di semester depan. Nah, semoga apapun yang langkah yang hendak kita ambil, biarlah itu semua diatur oleh Tuhan saja. Yuk, untuk menyambut pembinaan ini, marilah kita bernyanyi bersama-sama.
Ya, eee, untuk, kita menyambut, firman Tuhan pada hari ini, aku kembali mengajak, teman-teman untuk, kita menyiapkan hati kita, menyiapkan, mungkin ruangan kita, menyiapkan, terutama hati kita, untuk, mendengarkan firman pada hari ini. Eee, Teman-teman aku persilakan untuk, bernyanyi bersama-sama kembali. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kepada Bang Rey, dipersilakan. Selamat sore teman-teman semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di pembinaan ini, mari kita kembali bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, sama seperti pujian yang boleh kami dengar dan pujikan bersama, kami yakin firman-Mu tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Karena itu tolong kami untuk boleh memahami, mengerti maksud kehendak perkataan-Mu, dan oleh kuat kuasa dari Roh-Mu yang kudus, untuk menolong kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu
di dalam hidup kami, secara khusus juga di dalam pergumulan pelayanan yang Tuhan boleh berikan kami sampai sejauh ini. Tolong kami di tengah segala mungkin pemikiran, pertimbangan, ataupun juga pergumulan yang mungkin belum sempat kami bisa ceritakan satu persatu, tapi Tuhan saja yang boleh berbicara kepada setiap kami, memanggil, meneguhkan, mengarahkan, menegur, memimpin, menopang kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu perenungan firman-Mu setiap kami yang mendengar dan juga hamba-Mu yang akan membagikan kebenaran firman-Mu. Dan nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, hari ini kita seperti yang tadi Jeremy bilang di pembinaan terakhir ini, kita akan sama-sama membahas tentang persekutuan mahasiswa Kristen atau PMK, atau mungkin kalau aku bisa kasih logikanya, teman-teman akan terlibat di dalam pelayanan seperti apa, kayak gitu ya. Kalau mungkin beberapa pembinaan sebelumnya kan kita berbicara tentang hal-hal yang lebih umum, bahwa Tuhan menghendaki keselamatan bagi manusia yang sebenarnya memberontak, dan Tuhan mau atau bisa menyatakan kehendak atau maksudnya. Bahkan Tuhan bisa sanggup memberikan hati yang penuh, kalau tadi compassion gitu ya, kerinduan melihat orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan, dan Tuhan bisa pakai setiap orang, bahkan ya kita gitu ya. Nah, salah satu wadah kupikir cara Tuhan melakukan itu ya melalui kehadiran Theophysik Via, atau ya secara umum persekutuan mahasiswa Kristen. Nah, teman-teman, aku akan mulai dengan satu kutipan yang biasa sering aku sebut gitu ya. Teman-teman juga pernah dengar. Di dalam bukunya Every Good Endeavor, Tim Keller bilang, kita nggak akan menemukan sesuatu masuk akal tanpa menempatkannya dalam sebuah cerita. Benar juga ya. Kita tidak akan menemukan sesuatu masuk akal kalau kita nggak tahu ceritanya apa. Aku sering pakai contoh ini karena contoh ini selalu yang sampai sejauh ini belum pernah ada yang ngalahin gitu ya. Pria ini jalani operasi perut gara-gara telan handphone. Ini salah satu artikel yang pernah aku dapat judulnya, terus kayak ngapain coba gitu orang telan handphone. Pria tersebut dilarikan ke rumah sakit setelah muntah 4 jam, dan ya dia mengatakan telah menelan handphonenya. Kalau ini kan waktu pertama kali lihat gitu, apa sih ini clickbait apa gitu ya, tapi ternyata benar kejadiannya, dan nggak habis pikir gitu ya, ngapain sih gitu orang mau bikin konten gitu nelen handphone, maksudnya ngapain gitu melakukan hal ini. Tapi ternyata di bagian bawah artikelnya kemudian ada penjelasan lanjutannya. Setelah 4 bulan pria tersebut dirawat gitu ya, dan akhirnya membaik, dia pun harus kembali menjalani masa hukuman di penjara. Ternyata di bawah baru dikasih tahu dia ini seorang tahanan yang berusaha melarikan diri, dan caranya itu dia coba kayak buat kegaduhan gitu, dan buat dia ya cara yang paling gampang bikin kegaduhan ya pura-pura sakit. Tapi gimana caranya pura-pura sakit? Dia nonton handphone kayak gitu. Kita mungkin yang nggak ada di posisi dia kayak ngapain sih gitu ya, kurang kerjaan, maksudnya kenapa gitu ya, dari semua hal yang bisa dilakukan tuh nonton handphone. Tapi buat pria ini, seorang tahanan di tengah desperate-nya mau coba kabur gitu, buat dia yang masuk akal adalah ya nonton handphone. Teman-teman sama gitu ya, ketika ditanya ngapain sih kita mau memperjuangkan pelayanan persekutuan mahasiswa Kristen. Teman-teman jujur aja gitu ya, kuliah di FISIP, kuliah di VIA juga nggak gampang. Workload-nya, study load-nya besar, teman-teman juga mungkin punya banyak tantangan, teman-teman juga mungkin harus membantu keluarga, teman-teman mungkin juga punya tanggung jawab yang lain, teman-teman mungkin juga udah punya agenda atau planning yang lain, dan kemudian tiba-tiba ada kakak-kakak datang bilang, Dek, mau nggak doain jadi pengurus PMK? Mau nggak terlibat di pelayanan di persekutuan di PO Visip? Kadang-kadang ya kita bertanya gitu, emang apa ceritanya gitu? Ngapain orang kita juga udah susah, kita juga udah repot, ngapain lagi gitu ngurusin orang yang ya mohon maaf belum tentu juga mau diurusin, belum tentu juga mau terlibat hal-hal seperti ini. Teman-teman, kalau kita nggak tahu ceritanya, kadang-kadang
apa yang kita perjuangkan terkesan gitu ya, terkesan nggak masuk akal, dan kadang-kadang kalau nggak masuk akal ya lama-lama cuma rasanya capek gitu, rasanya ya cuma dapat lelahnya doang. Nah, kalau gitu apa ceritanya? Atau gimana kita bisa menghayati kehadiran PMK dan apa yang menjadi perjuangan kita? Teman-teman, kita bersyukur Tuhan ternyata nggak tiba-tiba, ya udah nih ada PMK, ngerti nggak ngerti, kerjain. Ngerti nggak ngerti, coba jalanin. Tapi Tuhan kasih bahwa dia mau menjelaskan gitu. Dia mau, kenapa sih sampai saat ini engkau dan saya bisa kuliah di kampus di PO Visipia, dan kemudian ada PO, ada PMK, dan kemudian teman-teman mungkin dilayani dan sekarang bergumul untuk terlibat. Ternyata Tuhan punya ceritanya, dan cerita Tuhan ya gimana kita bisa tahu? Paling gampang ya lihat di firman-Nya, di Alkitab. Tuhan menjelaskan atau memberikan interpretasi akan seluruh hal yang terjadi di dunia ini, ya termasuk di dalamnya diri kita, termasuk di dalamnya ya PMK kita, bahkan ya saya boleh bilang ya kampus kita, bangsa kita, dimanapun teman-teman ditempatkan, sejauh Tuhan bisa tempatkan. Nah, kalau aku mungkin nggak bahas detail bagian ini, tapi kalau mungkin teman-teman pernah dapat pembinaan atau dapat pembahasannya bahwa di dalam biblical worldview, di dalam cara pandang Alkitabiah, Alkitab kita bukan cuma kumpulan kitab-kitab di clipping jadi satu, dijilid jadi satu. Tapi kalau teman-teman lihat, teman-teman akan menemukan bahwa sebenarnya ada 4, atau kalau ini dibagi ya, jadi 4 babak besar bagaimana Tuhan terlibat di dalam dunia dan melalui kehadiran manusia. Teman-teman, itu yang mungkin teman-teman sering dengar, the big picture atau the biblical narrative, bahwa ada 4 babak. Tuhan mencipta, tapi kemudian kita jatuh, atau kita memberontak, jatuh dalam dosa, tapi cerita nggak selesai di situ. Tuhan mau menyelamatkan, Tuhan mau menebus, dan Tuhan mau memulihkan. Itu yang mungkin teman-teman sudah pelajari di doktrin bagian pertama ya, tentang soteriologi keselamatan. Mungkin fokusnya di redemption-nya, tapi itu semua dalam satu kisah besar. Ada hal yang terjadi, makanya ada penebusan. Aku kalau pakai bahasa lebih awam ya seperti ini gitu ya, bahwa Allah menciptakan manusia, manusia diciptakan Allah, tapi kemudian manusia jatuh dalam dosa, jatuh kesannya pasif gitu ya, kita kesandung, tapi sebenarnya lebih tepat kita yang terang-terangan melawan dan memberontak, dan harusnya kita dimurkai karena hal itu, harusnya kita ya udah dibuang gitu ya kasarnya, tetapi kemudian kita ditebus. Tuhan gak melakukan cara seperti itu. Tuhan memberikan Yesus sebagai penebus dan penyelamat, menanggung dosa dan hukuman yang harusnya kita dapatkan, dan Tuhan mau membentuk kita. Tuhan bukan cuma menyelamatkan dan kemudian tinggalkan kita begitu saja. Dia mau membentuk kita, dia terus mau memperbaharui kita, masih terus mau menyelamatkan kita. Nah, teman-teman, di dalam God's Big Story, bukunya Christopher Wright, bahkan Christopher Wright itu membagi dalam 7 babak kayak gitu. Aku nggak bahas detail, tapi sebenarnya ini merupakan pecahan gitu dari 4 babak besar, bahwa tadinya manusia dicipta, tapi kita memberontak, tapi nah bagian nomor 3 sampai nomor 6 yaitu lebih zoom dari penebusan. Teman-teman pasti udah pelajaran inilah di doktrin soteriologi gitu ya. Tuhan berikan janjinya dari perjanjian lama, dari kejadian 3, bahwa akan ada keturunan yang akan menghancurkan kepala ular itu, menjadi prototipe dari Injil, itu menunjuk semua perjanjian lama, hukum-hukum, menunjukkan bahwa manusia nggak sanggup sesuai dengan standar Tuhan. Itu semua menuju kepada Kristus dan kita butuh karya penyelamatannya. Dan saat ini kita dipanggil sebagai umat atau murid yang telah ditebus, diselamatkan, untuk kemudian memberitakan atau menyatakan siapa Kristus sebagai umatnya, dan kita masih menantikan nomor 6 dan nomor 7, bahwa Tuhan, anak manusia, sang hakim akan datang menghakimi setiap orang. Dia tahu perbuatan dan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, dan kita menantikan di
ya Wahyu 22, langit dan bumi yang baru di mana Tuhan akan menyempurnakan seluruh ciptaannya. Teman-teman, kalau mau dilihat ya kita sekarang di nomor 5 gitu ya. Kita kan nggak ada yang di nomor 1 gitu ya waktu masih zaman Adam, atau kita di nomor 2 gitu. Ada yang pernah lihat ular kayak apa? Kita nggak, kita ya sekarang hidup di chapter atau apa ya, di masa God's people gitu. Kita sebagai umatnya sedang menyatakan siapa Kristus yang telah menggenapi seluruh hal ini. Nah, karena itu teman-teman, kalau kalian, ini salah satu perikop yang paling ini ya, paling terkenal sebagai pengutusannya Yesus gitu ya, sebelum Yesus naik ke sorga, tadi ya, chapter nomor 4, ketika Kristus telah menggenapkan karyanya, kemudian mau mengutus murid-muridnya, termasuk kita, Matius 28 ayat 16-20 ini salah satu perikop yang mungkin teman-teman sering dengar dan sering baca. Teman-teman bisa sambil lihat di slide, ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang tadi tunjukkan Yesus. Perhatikan, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Bayangin ya teman-teman, kalian bisa ngerti gitu ya, murid-murid habis ketakutan, habis melihat beberapa hari sebelumnya gurunya ditangkap, mereka sendiri juga sedang kocar-kacir gitu ya. Terus kemudian dengar kabar kuburnya kosong, kemudian dengar kabar ada malaikat mengatakan dia bangkit. Teman-teman bisa bayangin betapa kacau, betapa exciting, tapi juga bingung, ragu gitu ya, apa sebenarnya terjadi. Di tengah kondisi seperti itu, di tengah mungkin juga masih belum bisa paham sepenuhnya, Yesus kemudian berkata, "Padaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Teman-teman, aku mungkin nggak expose detail bagian ini, tapi aku mau ajak beberapa poin sebagai perenungan kita, berbicara tentang pengutusan atau kehadiran kita sebagai umat Tuhan. Teman-teman, di tengah keraguan, di satu sisi ragu, tapi satu sisi juga percaya gitu ya, di tengah mixed feelings antara murid-murid gitu ya, yang melihat ada yang menyembah, ada yang juga masih ragu-ragu. Tapi uniknya, Yesus tidak ragu untuk mengutus mereka. Teman-teman, di ayat 19 justru Yesus berkata, "Pergi, jadikan semua bangsa muridku." Jujur, kalau saya jadi tim rek gitu ya, tim rek murid Yesus gitu ya, ngelihat, aduh nih murid-murid kok malah masih ada yang ragu gitu. Kayaknya mereka belum siap deh, mesti belajar dulu deh. Kayaknya mereka belum sanggup deh, mereka belum ngerti deh. Nanti ditanya orang mereka jawab apa? Kayaknya belum dulu deh. Tapi kita melihat gitu ya, di tengah mixed feelings, ragu, mau belajar percaya, tapi juga masih bingung, tapi ngelihat sendiri, Yesus nggak ragu untuk mengutus mereka. Kenapa? Teman-teman, keyakinan Yesus kepada murid-muridnya itu bukan karena apa yang akan dan sanggup murid-muridnya lakukan, tetapi karena apa yang ia sendiri telah sanggup dan akan lakukan. Kita sering potong ayat ini cuma langsung di ayat 19 gitu ya. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Tapi kita lupa, ada dua kata sebelumnya. Karena itu apa? Teman-teman, di ayat 18, karena segala kuasa telah diberikan kepadaku, segala kuasa di sorga, di bumi telah diberikan kepadaku. Karena aku memiliki segala kuasa, maka pergi, jadikan semua bangsa muridku. Paul Tripp di dalam bukunya menuliskan kalimat seperti ini ya. The reliability of God's promises. Janji Tuhan itu bisa kita percaya is only as great as the extent of His sovereignty. Ya, bergantung dari seberapa berdaulatnya Tuhan. Saya kasih contoh. Teman-teman, saya berani jamin kalau teman-teman datang ke rumahku, aku tinggal di Kelapa Gading, saya berani jamin, saya janji sama teman-teman, kalau kalian datang ke rumahku, kalian pasti akan makan, kalian pasti akan minum, kalian pasti akan punya tempat buat rebahan dan tidur. Saya janji itu. Kenapa? Karena itu rumah saya.
karena saya punya otoritas di dalamnya. Tapi saya nggak bisa janji teman-teman dapat makan, dapat minum, dapat tempat tidur kalau teman-teman datang ke rumah tetangga saya. Kenapa? Itu rumah tetangga saya nggak punya, saya nggak bisa ngatur di sana gitu ya. Saya nggak tahu dia bakal ngasih makanan atau enggak. Saya nggak tahu dia bakal nyediain minum atau enggak. Tapi yang saya tahu, kalau teman-teman datang ke rumah saya akan kasih makan, saya akan kasih minum, teman-teman bisa istirahat, teman-teman bisa pakai WC-nya, teman-teman bisa mandi, teman-teman kalau nggak bawa sabun juga bisa pakai sabun saya, teman-teman kalau nggak bawa odol juga bisa pakai odol saya. Kenapa? Karena di rumahku itu aku punya otoritas. Teman-teman, ketika Yesus berkata, kepadaku segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan, itu yang menjadi kepegangan atau menjadi janji atau menjadi dasar. Kenapa? Murid-murid kemudian diperintahkan pergi, jadikan semua bangsa muridku. Di tengah dunia yang sekarang adalah milikku, kamu sekarang pergi menjadikan semua bangsa muridku. Dan teman-teman di ayat yang terakhir, kalimat yang sering terkenal juga gitu ya, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di dalam bahasa Inggrisnya dan lebih tepat sesuai dengan terjemahan aslinya, kalimatnya behold, I am with you always. I am, akulah aku. Itu adalah nama yang sejak perjanjian lama menjadi nama yang diberitakan atau dinyatakan Allah Yahweh kepada bangsa Israel. Ketika di Musa 3, Keluaran 3, Musa ditanya, kalau orang nanya siapa namamu, aku mesti bilang apa Tuhan? Ingat jawabannya Tuhan ya, Tuhan bilang, akulah aku yang memerintahkan kamu untuk menyelamatkan bangsaku dari Mesir. Kata akulah aku, the great I am. Itu yang Tuhan pakai di akhir bagian ini. I am with you always. Seolah-olah mau menyatakan, mengingatkan, akulah Tuhan perjanjian yang dari dulu menyertai umatku. Menyertai setiap langkah perjalanan umatku. Apa kaitannya sama PMK? Teman-teman, sebelum kita masuk ke seluk-beluk PMK, teman-teman saya mau ajak kita merenungkan bahwa kehadiran PMK, kalau teman-teman masih ada PO Visip sampai saat ini, itu adalah salah satu bukti kehadiran, kuasa, dan anugerah Allah melalui Yesus Kristus di tengah dunia. Kalau aku boleh parafras ngutip gitu ya, Matius 28, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Di bumi itu apa maksudnya? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di kampus Visip. Ya, di bangsa ini atau di VIA, di Visip. Karena Tuhan berkuasa, karena Tuhan berdaulat di Visip, di VIA, makanya ada persekutuan mahasiswa Kristen. Ada perkumpulan umat Tuhan. Jadi teman-teman, ini yang menjadi landasannya. PMK bukan cuma ada abang kakak di tahun 90-an memulai, kemudian nurunin program, ngasih programnya dilanjutin, masih ada sampai sekarang. Tapi mari kita hayati. Tuhan berkuasa di tengah kampus ini, di tengah jurusanmu, di tengah UI, di tengah Depok. Dan bukti Tuhan hadir, bukti Tuhan masih terus bekerja, menyatakan kuasa, menyatakan anugerahnya, adalah dengan kehadiran murid-muridnya di PMK. Dan karena itu teman-teman, PMK adalah wadah kegerakan kita untuk pergi dan jadikan seluruh bangsa muridku. Dalam konteks PMK, bangsa itu siapa? Izinkan aku boleh aplikasikan mahasiswa-mahasiswa di kampus kita gitu ya. Bangsa semua orang, tapi kita berbicara PMK, mau nggak mau kita mesti batasin gitu ya. PMK hadir buat mahasiswa yang ada di kampus itu gitu. Ya mungkin beda kalau gereja hadir untuk jemaat yang lebih luas gitu ya, buat setiap orang yang ada sebagai anggota gereja ataupun orang-orang di sekitar gerejanya. Ya PMK hadir di kampus buat sivitas akademika yang ada di kampus, buat mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus, dan itu menjadi wadah kita, ayo gitu ya, pergi dan jadikan seluruh bangsa muridku. Kenapa? Karena segala kuasa di kampus dan di jurusan telah diberikan kepadaku. Seolah Yesus mungkin kalau ngutus kita ngomong gitu, segala kuasa di sorga dan di
di gedung G, di gedung H gitu ya, semua lokasi atau semua tempat, nggak ada satu bagian yang nggak diserahkan kepada kuasa Tuhan. Dan karena itu, pergi jadikan seluruh mahasiswa, seluruh orang-orang yang ada di sana sebagai muridku. Teman-teman, PMK mungkin nggak bisa segera dalam tanda kutip mengubah dunia. Teman-teman, ya kalian mungkin bisa ngebedain gitu ya. Kok rada beda ya apa yang BEM lakukan sama PMK lakukan ya. Kan ya mungkin PMK nggak bisa secepat atau sesegera dan tanda kutip mengubah dunia, berkontribusi untuk apa ya langsung menjawab segala permasalahan bangsa dan negara dan masyarakat. Tapi yang kita hayati adalah murid-murid Yesus yang dijadikan melalui PMK, melalui PMK yang hadir membina, menolong, menopang mahasiswa mengikut Tuhan dengan setia sampai akhir. Merekalah yang akan Yesus putus untuk menyatakan Injil Kerajaan Allah, untuk menyatakan siapa Tuhan dan apa nilai-nilai kerajaannya di tengah dunia. Jadi teman-teman, saya menghayati gitu ya, mungkin memang nggak persis sama gitu PMK sama organisasi atau UKM lain di kampus, tapi kita punya keyakinan bahwa kita sedang membangun orang, kita sedang membangun pribadi, dan pribadi ini yang Tuhan sanggup dengan luas, sanggup dengan apa ya heran, Tuhan pakai, Tuhan tempatkan dimanapun, baik dia lagi mahasiswa, baik nanti dia jadi alumni, dengan baik mungkin nanti dia di tengah keluarganya, dimanapun Tuhan bisa tempatkan, dia sanggup menyatakan kembali seperti apa Kristus yang telah menyelamatkan hidupnya dan yang terus mengasihi dunia. Jadi teman-teman, inilah yang menjadi bagian kita gitu ya. Ini yang menjadi kalau mungkin boleh dibilang ya visi dan misi kita. Kita mau hadir sebagai bukti perpanjangan kehadiran, kasih, anugerah Tuhan dengan cara kita memanggil orang untuk mengikut Tuhan, kita mengajak orang menjadi murid Kristus, dan murid-murid inilah dalam setiap pribadi yang Tuhan bisa pakai sedemikian rupa untuk menyatakan kehendak dan maksudnya. Kita mungkin nggak bisa planning gitu ya, Jeremy nanti dipakai Tuhan bakal begini, Angel dipakai Tuhan bakal begini. Kita mungkin nggak sanggup gitu ya, dan itu memang bukan bagian kita menurutku. Tapi selama Jeremy, Angel, atau orang-orang yang kita layani tahu mereka mengenal Tuhan yang hidup dan yang benar, mereka mengikut Kristus Sang Juru Selamat, kita bisa yakin Tuhan akan pakai mereka dimanapun Tuhan bisa tempatkan. Ini keyakinan kita. Jadi teman-teman, mari doakan. Sekali lagi, teman-teman, terlalu kecil kalau kalian mikir, aku diminta bergumul nyiapin PJ ya. Aduh, nanti temanya aku orangnya nggak sanggup bikin tema. Aduh, nyiapin PD. Aduh, aku orangnya nggak sanggup berdoa. Teman-teman, itu betul hal yang perlu dipersiapkan. Tapi, teman-teman, itu cuma bagian kecil gitu ya. Di balik itu semua, kenapa kita mau belajar bikin tema, belajar bikin usulan doa, bikin publikasi yang baik, nyiapin klien yang baik, nyiapin kelompok kecil yang baik, memperhatikan PKK bagaimana dia menjangkau AKK-nya, bagaimana melayani AKK-nya. Itu semua bukan cuma for the sake POVC via gitu ya, atau demi programnya terjalani. Kita sedang menjadi perpanjangan kehadiran kuasa, anugerah, kasih Allah bagi orang-orang di kampus melalui kehadiran pelayanan kita. Jadi teman-teman, kupikir kiranya ini boleh menjadi keyakinan yang paling mendasar membingkai semua pergumulan teman-teman. Ya, mungkin teman-teman tahu kalimat itu ya, kalimat visi gitu ya, alumni yang menjadi garam dan terang di tengah dunia. Kalau di POVC kan berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus, berdampak bagi Indonesia dengan segala rumusan bentuk kalimatnya, tapi intinya sebenarnya ya sama, menjadi mahasiswa, alumni yang dewasa di dalam Kristus, yang mengerti betul siapa Tuhan yang menyelamatkan, dan kemudian
Tuhan bisa pakai sedemikian rupa untuk mereka menyatakan Injil, menyatakan kerajaan Allah melalui seluruh hidup mereka. Satu diagram dari John Stackhouse di dalam bukunya, aku mungkin nggak perlu terlalu detail, tapi aku mau jelasin seperti ini, teman-teman. Kalian bisa lihat cursorku, muncul ya, cursorku di layar. Teman-teman, muncul nggak sih? Aku pakai slide kali ya. Oke. Teman-teman, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan ciptakan manusia dengan satu mandat gitu ya, mandat budaya, itu mungkin istilah teologisnya. Di mana mandat budaya itu memanggil setiap manusia untuk cultivate the world gitu ya, merawat atau menjaga atau mengelola, menata layan dunia dan seluruh ciptaannya. Dan bukan cuma itu, Tuhan juga panggil manusia untuk menyembah Tuhan, mencintai Tuhan, hidup di bawah kepemimpinan Tuhan, dan mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Teman-teman jangan salah, itu diberikan untuk semua orang, semua manusia. Ya dong, kejadian cerita penciptaan itu kan bukan cuma buat orang Kristen, itu diciptakan cerita penciptaan untuk semua orang. Tapi kita tahu apa yang terjadi. Manusia jatuh dalam dosa. Sehingga ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan kemudian intervensi melalui kehadiran Kristus Yesus. Dan bagi setiap orang yang diselamatkannya, kita kemudian diberikan mandat yang kedua, yaitu salvation mandates, mandat Injil. Di mana kita mengajak atau kita memberitakan Injil Yesus Kristus dan kerajaannya, kita cultivate disciples, kita membangun murid-murid yang boleh mengenal Tuhan yang hidup dan yang benar, kita boleh nyatakan Injil, kita boleh bina mereka menjadi murid, dan kita juga meneladani relasi kasih. Seperti apa sih? Dunia bertanya, relasi kasih yang benar itu seperti apa? Sebagai sesama orang percaya, kita belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti diri sendiri, menjadi cerminan kasih komunitas atau kerajaan Allah yang sesungguhnya. Dan teman-teman, mereka murid-murid inilah yang kemudian akan diutus Tuhan untuk kembali mewarnai dunia gitu ya, cultivate the world. Kasih yang dialami di sesama di antara komunitas orang percaya, itulah kasih yang kemudian diteruskan atau dipancarkan atau diteladankan supaya orang lain bisa melihat seperti apa sih relasi kasih yang sejati. Jadi teman-teman, ini gambarannya, ini yang kita rindukan gitu ya. Jadi mungkin PO Visip ya nggak langsung cultivate the world gitu ya, teman-teman mungkin nggak jadi orang yang benar-benar bekerja atau menganalisa bagaimana kondisi politik atau kondisi sosial. Teman-teman, mungkin bagian kita ya benar-benar membangun mahasiswa, mengenal Kristus, hidup sesuai kehendaknya, tahu bahwa seluruh hidupnya dipakai Tuhan, kita tunjukkan seperti apa hidup persaudaraan di dalam kasih. Dan teman-teman, mereka yang menikmati dan mengalami hal-hal demikian, melalui ilmunya, melalui passionnya, melalui talentanya, Tuhan bisa pakai kembali ke dunia. Nanti dia bisa menggunakan ilmunya, kehadirannya di tengah keluarga, kehadirannya dimanapun Tuhan tempatkan, cultivate the world for God, working for shalom, membawa damai sejahtera, dan kemudian menyatakan kasih kepada Tuhan, mengajak mereka untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi teman-teman, yang kita lakukan itu matters besar gitu ya, yang kita lakukan itu signifikan. Teman-teman mungkin merasa, jujur aja gitu ya, jujur, aku pun juga pernah di posisi jadi pengurus, jadi pelayan. Kadang-kadang kayaknya lebih prestigious kalau punya dampak langsung buat buat kondisi atau buat lingkungan. Tapi ketika saya belajar untuk mengerti betul, saya mungkin nggak bisa ngelihat berapa ya, misalnya yang datang PJ gitu ya, 40-50 orang yang datang PJ, ya elah apa sih artinya 40-50 orang datang PJ, datang dengar firman, memuji Tuhan. Apa sih artinya 5 kelompok kecil yang kita jaga? Apa artinya 10 kelompok kecil, 10 PKK dengan AKK-nya yang kita dorong, ayo pertemuan, ayo ikut berdoa bersama di PD.
apa sih artinya? Kadang-kadang jujur saya juga bertanya hal kayak gitu, tapi saya melihat dengan mata iman gitu ya, di balik 50 orang yang hadir di persekutuan Jumat, ada ratusan atau ribuan orang yang dapat mereka pengaruhi melalui hidup mereka, melalui perkataan mereka, melalui iman mereka. Dari 10 kelompok yang cuma terdiri dari 2-3 orang, akan ada puluhan atau bahkan ya kelompok-kelompok lain di generasi selanjutnya yang bisa mereka pengaruhi melalui imannya, melalui pengertiannya akan Tuhan, akan hidupnya, melalui kasihnya kepada sesama. Dan itu yang menjadi kerinduan kita. Jadi teman-teman, yang kita kerjakan mungkin terkesan rutin, sederhana, terbatas, tapi kerjakanlah itu dengan satu pemahaman yang luas, pemahaman yang besar bahwa Allah semesta langit dan bumi sedang terus berkarya di tengah dunia ini, sedang terus berkarya di tengah Indonesia, di tengah kampus kita, di Visip Via, dan engkau dan saya dipanggil untuk berbagian bersama. Nah, kalau begitu bagaimana kita menjalaninya gitu ya, atau bagaimana mewujudkannya? Teman-teman, saya nggak bahas program-programnya. Program-program itu bisa dipelajari. Yang saya mau bahas adalah nilai-nilai di balik programnya. Kenapa sih kita memperjuangkan hal-hal tersebut? Nah, di dalam di dalam pengertian yang sederhana, kita boleh bilang PMK itu adalah sebuah kegerakan. Perhatikan, PMK itu bukan cuma sekedar institusi, PMK itu bukan cuma sekedar organisasi. Izinkan aku boleh bilang ya Christian Fellowship atau Christian Student Fellowship gitu ya, atau persekutuan mahasiswa Kristen adalah sebuah movement, sebuah kegerakan. Nah, movement-nya itu punya nilai-nilai, yaitu yang seperti di layar. Bible and Prayer Movement. Kita adalah kumpulan kegerakan firman dan doa. Kita punya nilai evangelism movement. PMK adalah kegerakan penginjilan. Discipleship movement. PMK adalah kegerakan pemuridan. Mission movement. PMK adalah kegerakan misioner. Dan itu dilakukan dalam semangat student movement. PMK adalah kegerakan mahasiswa. Dan interdenominational movement. PMK adalah kegerakan interdenominasi. Kalau teman-teman lihat bagan ini semua untuk mencapai yang sebelah kanan itu. Menghasilkan alumni yang dewasa, berkarya, menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan tempatkan. Nah, kalau teman-teman lihat dari bagan ini juga, kalian akan lihat Bible dan Prayer Movement itu menjadi dasar yang menghasilkan 3 kegerakan ini. Evangelism, Discipleship, Mission. Sederhananya begini. Gimana orang tahu kita mau menginjili, kita mau memuridkan, kalau kita nggak pernah lihat itu semua dasarnya dari Alkitab, di dalam relasi kita sama Tuhan. Jadi, kalian bisa lihat lah, kalian bisa analisa. Kalau penginjilan di kampus lesu, pemuridan di kampus lesu, kalian bisa tebak. Pasti ada kelesuan di dalam kegerakan Alkitab dan doa. Kenapa? Karena bukan komitmen yang menghasilkan penginjilan, bukan komitmen yang menghasilkan pemuridan, tetapi firman Tuhan dan relasi pribadi dengannya yang menghasilkan kegerakan. Yang kedua, kalau teman-teman lihat ada lingkaran di luar ini ya, teman-teman ini mungkin yang sedikit membedakan dengan mungkin kalau kita bergereja gitu ya, atau kita ke gereja lokal kita masing-masing gitu. Yang pertama, karena ini PMK, persatuan mahasiswa, maka ya isinya atau keputusannya atau kegerakannya yaitu dipikirkan, diputuskan, ditanggung-jawabi oleh mahasiswa. Ya jelas lah gitu ya, namanya PMK gitu. Yang paling bertanggung jawab ya student. Inilah kegerakan mahasiswa. Dan karena kita berasal dari gereja yang berbeda-beda, berasal dari gereja lokal kita masing-masing, karena itu PMK bergerak atau kegerakan yang sifatnya interdenominasional, interdenominasi. Artinya kita nggak bisa cuma ini PMK yang haluan GKI kayak gitu,
atau ini PMK haluan HKBP gitu ya. Karena kenyataannya mahasiswa di kampus bermacam-macam latar belakang gerejanya. Itu yang Kristen. Kita belum ngomongin yang bukan Kristen. Mereka bahkan belum tahu apa itu beda-beda denominasi. Tapi yang kita mau, mereka boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka boleh berjalan hidup sesuai kehendaknya, dan itu bukan pertama dan terutama mementingkan masalah kamu mau ikut gereja yang mana. Karena itu kita harus bisa melihat bagaimana bagian yang terbaik supaya kita bisa mengajak orang bertumbuh sebagai murid yang sejati. Nah, aku mungkin maksudnya nggak bahas detail setiap movement. Kalian bisa baca penjelasannya detail di buku Our Heritage. Tapi aku akan berikan overview-nya. Dan kiranya ini boleh menolong teman-teman menghayati bagian pelayanan apapun nanti bagian teman-teman. Entah itu bidang kelompok kecil, bidang PJ, bidang PD, bidang doper, atau mungkin publikasi, kita bisa menghayati. Teman-teman, sekali lagi, keunikan atau nilai atau keunikan pelayanan mahasiswa itu adalah semangat gitu ya, bukan sekedar checklist. Kita udah Bible movement belum? Udah ada PJ gitu ya, udah ada pengajaran Alkitab, berarti kita udah Bible movement. Teman-teman, keunikan ini sifatnya movement sekali lagi, bukan monumen. Artinya apa? Kamu mungkin bisa punya segala acaranya, tapi kamu bisa tahu sebenarnya ada nggak sih semangatnya, ada nggak sih kegerakannya, ada nggak sih jiwanya. Jujur aja, kadang-kadang PMK itu cuma banyak monumennya. Monumen PJ, monumen PD, PD selalu jam segini di jam waktu segini, PJ di jam Jumat siang jam sekian. Kita punya monumennya. Tapi di movementnya ada nggak? Nah, teman-teman, membahas nilai-nilai seperti ini menolong kita bisa peka gitu ya. Kita jangan sampai terperangkap sama legalitas dan rutinitas program, tapi kita bisa setia, kita bisa terus bertekun, kita bisa terus bertanya. Kalau mungkin ada perubahan yang harus dilakukan demi ada kegerakan, ngapain jaga monumennya, tapi orang emang nggak datang lagi ke sana. Teman-teman, ini yang bisa menolong kita bisa mendoakan, menggumulkan seperti apa pelayanan ke depan. Nah, teman-teman, yang pertama, Bible Movement. Bible Movement, ya seperti yang aku cantumin gitu ya, gerakan yang memiliki semangat mau mengajak mahasiswa mempelajari, tapi bukan cuma mempelajari ya, mentaati Alkitab. Di dalam modul scripture engagement, kalau teman-teman pernah belajar PA bareng aku selalu bilang gitu ya, apa sih engaging the scripture, atau apa sih artinya berelasi dengan firman? Bahwa mahasiswa itu 4 kata, loving, studying, living, and sharing the word. Firman itu pertama terutama bukan dipelajari. Firman atau perkataan itu dicintai. Kenapa? Ini bukan perkataan orang mati. Ini bukan perkataan dari seorang tokoh di masa lalu. Ini perkataan dari seorang pribadi yang hidup. Artinya di balik perkataan itu ada sebuah relasi. Relasi itu bukan dipelajari. Relasi itu dihidupi, dicintai. Tapi di dalam relasi yang dicintai, kita mempelajari gitu ya. Kita semakin mengenal. Dan kita kemudian menghidupi. Dan bukan cuma menghidupi, kita kemudian rindu membagikan. Teman-teman, aku pikir ya ini gambaran yang paling gampang gitu. Jadi kenapa kita baik di tingkat pribadi, kelompok kecil maupun kelompok besar, kenapa sih kita ajak orang buat belajar saat teduh? Sekali lagi, Tuhan pergi jadikan semua bangsa bersatu teduh, kan nggak kayak gitu ya. Pergi jadikan semua bangsa berdoa, tapi a whole package gitu, menjadi murid yang mengerti. Nah, murid bagaimana mengerti? Ya belajar dari firman. Artinya kita rindu hidupnya berubah, bukan cuma dia melakukan 1-2 checklist kayak gitu. Teman-teman, ini yang kita rindukan. Kalau kalian mau lihat di dalam Alkitab, sejarah kebangunan rohani, hidup umat Allah mengalami pembaharuan, selalu ketika momen-momen itu terjadi, diawali dengan
ditemukannya, dipelajarinya, dan ditaatinya kembali firman Tuhan. Kalian lihat di cerita-cerita perjanjian lama, kalian lihat cerita masa gereja mula-mula, kalian lihat salah satu cerita paling besar di reformasi gereja tahun 1517. Teman-teman, kalau kalian jujur dalam bergumul jadi pengurus, aduh bang, aku kayak teofisik nih, kok kayaknya nggak seger gitu ya, kok kayaknya nggak semangat. Jujur bang, itu juga jadi concernku. Aku nggak tahu kalau aku melayani ini bakal berubah nggak. Kalian rindu pembaharuan itu, kalian lihat Alkitab polanya selalu sama. Ketika firman Tuhan kembali ditemukan, kembali direnungkan, kembali dicintai, kembali dipelajari, kembali ditaati, kembali diberitakan, di situ kebangunan terjadi. Kenapa? Karena melalui firman, manusia menemukan di mana jalan keselamatan. Dan jalan keselamatan itu bukan di dalam suatu teologi, bukan di dalam suatu agama. Jalan keselamatan itu ada di dalam seorang pribadi. Dari mana kita kenal pribadi itu? Ya di dalam Alkitab kan. Di dalam firman yang menjelaskan siapa dia, apa yang telah dia lakukan. Jadi itu yang kita rindukan. Bible movement. Yang kedua, yang apa ya, kalau bagi saya ini seperti koin dua sisi gitu ya, Bible dan prayer movement. Semangat atau gerakan mengandalkan dan bersandar kepada Tuhan dalam mewujudkan visi PMK. Teman-teman, saya selalu bilang, apa hal paling keras di dunia ini? Apa hal paling keras di dalam dunia ini? Hal paling keras di dunia ini adalah hati dia. Oh, galau banget gitu. Tapi teman-teman benar, hati manusia itu nggak bisa, kita nggak bisa ubah hati orang. Kita bisa ubah jadwalnya, kita bisa ubah agendanya. Tapi hati, teman-teman berapa banyak sih kalian ngelihat gitu ya, waktu giliran ada PKK-nya atau giliran ada yang ngawasin, dia lakukan. Tapi waktu nggak ada PKK-nya atau nggak ada yang ngawasin, kembali lagi. Kita sendiri mungkin juga ngalamin kayak gitu ya. Kenapa? Karena hati itu nggak bisa dengan mudah diubah. Kita nggak bisa ubah hati. Karena itu kita butuh Tuhan yang sanggup mengubah hati, yang sanggup menolong mahasiswa lihat dalam hidupnya, dia nggak sendirian. Ada Tuhan yang bisa selalu dia datangi, yang kepadanya dia bisa bersandar, yang kepadanya dia bisa memohon, meminta, bersyafaat. Dan itu yang menolong dia berjalan maju langkah demi langkah. Teman-teman, ini bukan cuma berbicara buat jemaat, ini juga berbicara buat kita sebagai pengurus. Teman-teman, apa pelayanan paling besar teman-teman? Teman-teman bukan cuma diminta jadi bidang kakak, bidang PJ, bidang perusahaan doa. Izinkan saya boleh bilang, pelayanan pertama dan terutama teman-teman sebagai gembala adalah pendoa. Pendoa syafaat buat orang-orang yang kita layani. Teman-teman bisa lihat di bagian-bagian ayat ini ya, Efesus 2 Korintus, Daniel 6, Nehemia 1, 2. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang Tuhan bisa pakai dengan luas. Kenapa? Karena salah satu yang digambarkan, mereka punya waktu mengingat berelasi siapa Tuhan yang memanggil mereka. Teman-teman, karena itu kita merindukan komunitas atau persekutuan yang memiliki kehidupan doa yang baik, ditopang oleh firman Tuhan. Teman-teman, kiranya kita boleh menyempatkan waktu gitu ya berdoa. Kadang-kadang saya sering tanya gitu ya, kalau mau rapat sempet nggak berdoa dulu? Kenapa sih? Aku nggak tahu ya, kalian masih punya ngelihat nggak? Kenapa sih kalau sebelum PJ kita berdoa? Kenapa sih sebelum pembinaan kita serahkan pembinaan ini sama Tuhan? Kenapa sih pelayan waktu CO bukan cuma ya udah yuk latihan musik gitu ya, tapi ditanya apa yang sebagaimana kondisi pribadinya sama Tuhan, ajak mereka doakan jemaat yang mereka layani. Teman-teman, karena kita nggak sanggup gitu ya, kita nggak bisa, hanya di dalam kekuatan daripada Tuhan kita bisa melayani.
kita bisa mengerti akan menjadi kehendaknya. Ini bentuk-bentuknya gitu ya. Ada waktu doa syafaat, ada seksi doa yang mengkoordinasikan pelayanan di PMK, kita dorong PKK-PKK, doain kondisi kampus, doain kondisi pengurus. Jadi kelompok kecil tuh nggak cuma ngomongin kelompok kecil sendiri gitu ya, kayaknya nggak ada kaitannya sama pengurus. Mereka lah penopang persekutuan kita, kayak gitu. Teman-teman, ini bisa kita bahas lebih detail lagi bentuk-bentuknya. Tapi this is the big idea. Dan aku suka kalimat-kalimat ini, teman-teman. Spiritual mobilization has to be anchored and sustained by prayer. Kalau kita mau memobilisasi secara rohani, kita bukan cuma mau memobilisasi secara fisik ya. Orang bisa dapat jarkomannya, orang bisa join Zoom, tapi orang benar-benar hatinya bergerak untuk Tuhan, mencari Tuhan, mau dibentuk sama Tuhan. Itu butuh kekuatan rohani. Dan itu hanya bisa ditopang melalui doa. David Platt dalam kalimat di dalam bukunya, apa sih penyebab Injil sulit diberitakan atau kering diberitakan gitu ya? Karena the people of God, umat Tuhan, trying to do the work of God, berusaha untuk melakukan tugas dari Tuhan gitu ya, bagian yang suci dari Tuhan. Masalahnya apart from the power of God. Tapi masalahnya enggak terpisah dari kuasa yang dari Tuhan. Umat Tuhan berusaha melakukan pekerjaan dari Tuhan, tapi nggak pakai kekuatan Tuhan, itu akan frustrasi. Paul Tripp di dalam bukunya menuliskan prayerlessness. Ketika kita nggak berdoa gitu ya di dalam sebuah komunitas kepemimpinan, is always a result of putting credit where it is not due. Selalu akibat kita lupa siapa yang sebenarnya harus dapat kredit. Ketika kita nggak berdoa, bukan cuma kita lupa, nggak komitmen, tapi kita sedang berpikir semua ini diperjuangkan ya karena kita sanggup atau enggak, rutin atau enggak, disiplin atau enggak, komitmen atau enggak. Tapi kita lupa. Bukan itu yang mengubahkan orang. Bukan itu yang betul Tuhan pakai disiplin kita, betul Tuhan pakai penyerahan kita, betul Tuhan pakai bahkan kasih kita, tapi enggak. Hanya Tuhan yang sanggup mengubah hati. Jadi, put your credit where it is due. Letakkan apresiasi, letakkan kredit di tempat yang seharusnya, yaitu Tuhan yang sanggup memimpin PMK kita. Itulah yang kita rindukan sebagai kegerakan doa. Dua kegerakan ini menghasilkan, yang pertama, kegerakan penginjilan. Tentu kita tahu penginjilan itu bukan kristenisasi, tapi gerakan pemberitaan kabar baik tentang kasih Allah melalui Yesus Kristus. Siapa yang melakukan penginjilan? Oleh dan untuk mahasiswa. Kita bukan minta Bang Ray aja lah pimpin KKR, tantang beritakan Injil. Bukan itu intinya. Tapi setiap kita mau memberitakan kabar baik oleh dan untuk mahasiswa melalui percakapan dan melalui gaya hidup mereka, melalui perkataan dan perbuatan kita. Injil bukan cuma dideklarasikan, tapi juga diwujud nyatakan melalui kehidupan sehari-hari. Sehingga mereka bertanya, kok bisa sih Kak ini sama-sama susah kuliahnya, tapi tetap mau pedulin aku? Kok bisa sih kakak ini udah disakiti, udah terluka, tapi mau memaafkan? Hal itu yang membuat mereka bertanya, kenapa mereka bisa seperti itu? Dan di situ menjadi jalan kita menyatakan, ada Tuhan yang juga telah mengampuni kita yang sering menyakitinya, kita yang terang-terangan melawannya. Dan hanya di dalam Kristus kita bisa mengalami pengampunan itu. Teman-teman, kegerakan ini, ya ini memang, ya kalau kalian bisa lihat ayat-ayat ini ya, itu memang perintah dari Tuhan, dan hanya karena Injil yang sanggup menyelamatkan orang berdosa. Masalahnya, semua manusia, termasuk mahasiswa, ya ada dalam keadaan berdosa dan butuh mendengar kabar baik. Karena itu, teman-teman, izinkan saya boleh bilang gitu ya, keunikannya di PMK itu apa? Teman-teman, dunia kampus itu dunia yang sangat terbuka, sangat open, kesempatan untuk bisa benar-benar jalin persahabatan.
hidup transparan, sama-sama lagi susah, sama-sama lagi ngadepin dosen killer, sama-sama punya dapat kesempatan cari cara curang. Itu transparan banget. Dan mahasiswa itu masa yang sangat kritis, terbuka dengan berbagai pandangan. Dan di sini kesempatan atau waktu yang Tuhan izinkan, kita bisa menyatakan siapa Kristus. Jujur teman-teman, bagi saya penginjilan yang terbaik adalah ketika kita menginjili di dalam persahabatan kita. Jujur, kadang-kadang kita lebih ngandelin pipa kita atau KKR kita. Kayaknya gini, kalau nggak ada pipa, nggak ada KKR, nggak bisalah saya beritakan siapa Kristus. Itu kalau nggak ada bahan, kalau nggak ada ibadah, kita nggak bisa gitu beritakan siapa Kristus melalui perkataan, melalui cara hidup kita. Kalau orang mau dengar Kristus tuh harus diadain KKR, harus diadain PA. Tapi teman-teman, kalian lihat kehidupan jemaat mula-mula, kalian lihat cerita perjanjian baru, Injil diberitakan itu di dalam relasi. Dan ketika ya kita bergaul dengan semua orang, kita terbuka dengan berbagai pandangan, semangatnya memberitakan Injil tuh bersaksi kok. Bersaksi itu apa? Kita lihat, kita ceritain. Kita bukan, ya jujur kadang-kadang kita pakai kata memenangkan atau menjangkau, tapi kita jujur perlahan-lahan bergeser, memenangkan atau menjangkau kesannya begini. Lu belum tahu, lu belum ngerti, gue punya sesuatu yang lu nggak punya, nih gue kasih, lu mau syukur enggak ya udah sana. Kesannya kita kayaknya mau nggak ada sukacita, bawaannya jadi tegang, bawaan juga nanti jadi takut kalau misalnya dia nggak mau atau dia menolak kayak gimana. Padahal kita sedang bersaksi, kita sedang cerita apa yang kita lihat, kita mau bagikan. Nggak ada yang takut kan cerita kalau habis jalan-jalan. Nggak ada yang takut kan kalau habis kamu ngalamin sesuatu atau ngelihat kejadian sesuatu dan kamu cerita, iya tadi gua habis ngeliat begini dan serem banget, dan atau wow itu hebat banget. Teman-teman, mari ya doakan gitu ya. Aku nggak bahas detail gitu ya bagian kegerakan penginjilan ini, tapi apa yang terjadi ketika kau memikirkan penginjilan di PO Visit Via? Apakah bawaannya banyakkan tegang, takut, mesti jawab apa? Yang penting persiapannya, alurnya seperti apa, sehingga nggak ada sukacita, nggak ada candor, nggak ada bercanda gitu atau maksudnya natural gitu loh. Ya aku mau ceritain apa yang aku alamin gitu, dan semoga itu menolong kamu juga untuk boleh bertumbuh atau bermanfaat di dalam pergumulan. Jadi teman-teman, ini yang mau kita rindukan, penginjilan. Dan tentu dari situ mereka yang menerima Kristus, kita juga mau ajak mereka bertumbuh. Maksudnya apa? Discipleship movement, gerakan pemuridan, menghasilkan murid yang mempertuhankan Yesus dan pada akhirnya memuridkan kembali. Percaya, yakin Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Yesus adalah satu-satunya Mesias, itu satu langkah yang besar. Tapi kemudian kita belajar, apa sih artinya kalau Yesus adalah Tuhan dengan keluargaku yang berantakan? Apa artinya Yesus adalah Juru Selamat dalam hidupku? Dengan ambisi hidup, dengan studiku. Apa artinya Yesus adalah Tuhan? Dengan caraku melihat uang, caraku mencari pacar, caraku melihat seksualitas. Bagaimana itu semua dipertuhankan kepada Yesus. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa juga dalam hal tersebut. Dari situ kita bisa sama-sama bertumbuh dalam karakter, dalam wawasan, dalam skill, dan pada akhirnya punya beban atau keterlibatan untuk mau mengajak orang lain juga bertumbuh. Dan teman-teman, itulah visi kita. Jadi, kalau kalian PO Visit juga berakar, bertumbuh, berdampak di dalam Kristus, berdampak buat Indonesia, teman-teman itu nggak akan pernah tercapai tanpa pemuridan. Karena hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, menyerahkan seluruh aspek hidupnya kepada Tuhan, itu proses seumur hidup, tapi mereka yang berhenti berpikir untuk diri sendiri, berhenti untuk hanya mengutamakan diri sendiri,
Mereka lah yang sanggup hidup buat Tuhan dan buat sesama. Karena itu kita mau membina mereka, kita mau menolong, berjalan bersama. Kita sendiri juga sedang belajar kok mempertuhankan Kristus, menyerahkan hidup sepenuhnya di bawah kepemimpinannya. Dan ini berjalan bersama dengan mereka. Baik itu secara personal, di kelompok kecil, di kelompok besar. Dan ya, kita berdoa gitu ya. Disinilah kontinuitas pelayanan demi regenerasi Injil. Kenapa teman-teman dibikinin pembinaan masa-masa liburan begini 4 kali buat doa? Dan kenapa teman-teman nggak dilepas aja gitu? Ya udahlah doain, lu mau nggak jadi pengurus? Kalau mau syukur nggak apa-apa. Kenapa dibuat gitu? Kesempatan diskusi bareng, sharing bareng, dengar firman bareng. Karena ini visi yang sangat besar. Teman-teman tanya kakak-kakak Timrek, 1 periode, 2 periode melayani, mereka pasti akan bilang, ya apa sih 1 periode, 2 periode? Kami terbatas, kita terbatas. Kalau mau dihitung-hitung, apa sih yang benar-benar sampai mengubah atau sampai kayak benar-benar memutarbalikkan kondisi fisik atau kondisi yang ada di kampus? Ya mungkin nggak ada yang sampai gimana-gimana banget. Kenapa? Karena memang ini visi yang Tuhan kerjakan dan melibatkan dari generasi ke generasi. Karena itu doakan. Dan kalau memang Tuhan panggil, bersukacitalah. Engkau dari bagian dari generasi demi generasi yang Tuhan panggil, Tuhan pakai. Teman-teman, Yesus melakukan banyak pelayanan pribadi dan massal, tapi kalian bisa lihat sebagian besar waktunya diberikan untuk pelayanan pada kelompok kecil murid-muridnya. Teman-teman, ini yang juga saya mau ajak teman-teman hayati gitu ya. Doakan. Saya mohon maaf ya, saya mungkin akan rada straightforward sama kalian. Teman-teman, waktu kalian terbatas di kampus. Cuma 4 tahun, mungkin bisa 3,5 kali. Teman-teman, kalau 4 tahun, 3,5 tahun, apa yang bisa kita paling invest atau paling kita lakukan untuk melayani jemaat atau mengajak orang bertumbuh bersama, itu jujur aja nggak bisa cuma pakai ya udah datang ke pembinaan kita, dengerin khotbahnya, dengerin apa yang disampaikan. Teman-teman, pemuridan itu hidup bersama, berjalan bersama, sharing bareng, susah bareng, berantem, melihat sisi terburuk dan sisi terbaik dari setiap orang. Dan teman-teman, itu diasah di dalam kelompok kecil. Karena itu saya mengajak teman-teman doakan. Saya nggak tahu bagaimana Tuhan memanggil kalian di kepengurusan, tapi Tuhan pakai diri teman-teman juga memuridkan secara pribadi sebagai pemimpin kelompok kecil. Teman-teman sebagai pengurus, kalian mengkoordinasikan secara makro gitu ya, secara besar. Akan sangat aneh kalau kalian bilang, saya mau ngurusin PO FISIP yang besar, yang jumlahnya 30-an orang, 40-an orang, tapi saya nggak mau ngurusin 3-4 orang dengan lebih detail. Teman-teman doakan. Kalau saya jujur ya, ini saya ngomong apa adanya. Kalau kalian merasa diri kalian terbatas, kalian tahu secara waktu tanggung jawab kalian harus banyak yang kalian juga perlu pikirkan, maka doakan sungguh-sungguh bagian terbaik mana yang Tuhan bisa berikan di masa kamu berkuliah. Kalau Tuhan panggil kamu berbagi hidup, menjalani pemuridan, tapi kamu rasa kamu nggak sanggup kalau jadi pengurus dan jadi PKK, jujur saya akan bilang, pikirkan sungguh-sungguh, tapi kalau memang harus memilih, jadilah pemimpin kelompok kecil. Karena itu bagian yang sangat besar dampaknya, sangat besar portionnya. Tapi kalau teman-teman ya Tuhan berikan karunia, talenta, excitement buat sama-sama mengkoordinasikan, menggembalakan jemaat secara makro melalui kelompok kecil, melalui PJ, melalui persekutuan doa, minggu demi minggu, ya silahkan juga. Dan kalau memang Tuhan berikan kekuatan dan keyakinan, taati, jangan kabur. Tapi
Kadang-kadang saya pernah ketemu adik, lah kan udah cukup bang jadi pengurus, kan saya juga udah memuridkan. Betul, betul. Semua yang kita lakukan tujuannya memuridkan. Tapi, izinkan saya bilang, ada bagian yang sangat-sangat tidak tergantikan. Yaitu ketika kamu berjalan bersama dengan 2-3 orang adik. Bersama-sama di tengah kampus, menjalin relasi yang transparan, yang intim, dan sama-sama belajar mengikuti Tuhan sampai akhir. Doakan sungguh-sungguh. Aduh bang, baru bergumul calon pengurus, disuruh jadi calon PKK. Tim Rek nggak berani ngomong, saya berani ngomong, jadi saya wakili tim Rek. Teman-teman, itu discipleship movement. Mission movement. Bukan cuma penginjilan atau pemuridan yang dalam arti berbicara tentang di dalam gitu ya, atau relasi dengan Tuhan. Tapi kita juga pada akhirnya mau mengutus mahasiswa masuk dan hadir di tengah dunia di mana Tuhan tempatkan. Setiap mahasiswa akan lulus gitu ya, akan menjadi alumni. Setiap mereka punya 2 mandat. Mandat Injil, menjadikan segala bangsa murid, tapi juga mandat budaya, menyatakan perbuatan baik supaya melalui perbuatan baik itu, melalui kultur baik itu, melalui tindakan sosial yang baik itu, mereka bisa mengenal Bapa yang di surga. Karena itu kita perlu perlengkapi mahasiswa secara holistik. The whole package, imannya, ilmunya untuk Tuhan, pekerjaannya, pelayanannya untuk Tuhan, etos kerjanya, pola pikirnya untuk Tuhan. Jadi nggak ada pembagian, ini sekuler, ini rohani. Seluruh hidupnya itu untuk Tuhan. Makanya di PO Visip, teman-teman, kita juga perlengkapi mereka. Makanya misalnya, bagaimana sih menghadapi cara pandang yang divisip, misalnya pluralisme atau sebagainya, atau bagaimana menggumulkan panggilan hidup ke depan, bagaimana misalnya memilih pasangan hidup, itu semua seluruh hidupnya gitu ya. Jadi itu adalah ladang misinya, seluruh hidupnya, kehadirannya dimanapun Tuhan tempatkan adalah ladang misinya, dan kita mau perlengkapi mereka. Pasti nggak sempurna, nggak ada orang yang sebelum lulus jadi mahasiswa yang sempurna, tahu semuanya. Tapi sebisa mungkin kita mau tolong mereka. Mari masuk dan hadir di mana Tuhan tempatkan. Teman-teman, saya meyakini mahasiswa itu adalah pemimpin. They are student today, and they are also leaders today. Teman-teman, mahasiswa itu kaum intelektual. Intelektual itu bukan masalah gelarnya. Saya suka Pak Yogi Karman di dalam bukunya menuliskan, seorang intelektual itu diharapkan mampu berpikir secara mendalam dan memberi arah kemana seharusnya masyarakat bergerak. Saya ganti kata masyarakat, memberi arah kemana seharusnya keluarganya bergerak, memberi arah kemana seharusnya teman-temannya bergerak, memberi arah kemana seharusnya gerejanya bergerak, memberi arah kemana seharusnya kantornya bergerak, memberi arah kemana seharusnya departemennya bergerak, memberi arah kemana seharusnya tetangganya bergerak, memberi arah kemana seharusnya pemerintahannya bergerak, memberi arah kemana seharusnya negaranya, bangsanya bergerak. Teman-teman, please be excited. Itu yang kita doakan. Itu yang kita rindukan. Harry Blamires dalam bukunya, akal budi Kristen itu bukan akal budi yang melulu tentang topik agamawi, tapi akal budi yang dapat berpikir tentang topik yang paling duniawi sekalipun secara Kristiani. Siapa akan speak out? Ngomongin tentang LGBT, ngomongin tentang keadilan sosial, ngomongin tentang reformasi pemerintahan, yang ngomongin tentang keluarga, yang ngomongin tentang kemiskinan. Teman-teman, this is our mission field. Setiap langkah kita, siapa yang akan, ya, kok tadi mungkin kesannya ini ya, cuma bagian yang ilmu. Siapa yang akan ngomongin tentang naposo kita, atau kondisi pemuda di gereja, atau kondisi remaja di gereja? Siapa yang akan ngomongin tentang bagaimana kepemimpinan leadership di gereja, pastoral ministry di gereja? Siapa yang ngomongin pengajaran yang baik, yang benar, sesuai dengan firman Tuhan? Teman-teman, itu semua yang kita rindukan. Karena itu, mari kita doakan. Mari kita perlengkapi.
Nah, itu semua dilakukan di dalam yang pertama tadi ya, student movement, di mana saya suka kalimat kehadiran hamba Tuhan. Oh, aku terputus ya? Iya, tadi sempat Mas. Oke. Oke. Tentu student movement bukan berarti apa ya, kita nggak butuh bantuan hamba Tuhan atau alumni. Ya kan yang penting mahasiswa. Tapi itu yang membuat kita semakin mengandalkan Tuhan. Mengandalkan kekuatan dan hikmat daripada Tuhan. Dan ingat, student movement artinya apa? Bukan cuma pengurus, PKK, atau elit rohani yang bergerak, yang move. Tapi seluruh mahasiswa, seluruh jemaat, kita rindukan bergerak bersama. Itulah dasar dari kegerakan PMK. Jadi yang pengen belajar Alkitab, yang pengen berdoa, yang pengen Injil diberitakan, yang pengen ada mahasiswa bisa dimuridkan. Betul awalnya dari pengurus, betul awalnya mungkin dari PKK, tapi kita merindukan jemaat kita pun juga jemaat yang mau bergerak bersama. Dan yang terakhir, teman-teman, kegerakan ini adalah kegerakan interdenominational. Artinya, kita sadar ada keberagaman di dalam tubuh Kristus dan kita mau menjaga, memperjuangkan kesatuan. Teman-teman, kalau kalian tanya, Bang Rey, kenapa sih Tuhan ciptain gereja kepecah-pecah gitu ya, banyak denominasi? Teman-teman, jujur saya nggak tahu jawabannya. Tuhan izinkan sampai saat ini, kita tinggal di dunia yang jatuh dalam dosa, kita masih bisa jatuh dalam dosa, artinya perpecahan, perbedaan itu masih bisa terjadi. Tapi di tengah kenyataan gereja visible church gitu ya, gereja secara institusi terpecah-pecah, kita mau mengusahakan kesatuan tubuh Kristus, invisible church. Karena itu PMK nggak berada di bawah satu denominasi. Teman-teman, ini kita lakukan dengan menyadari nggak ada denominasi yang sempurna. Tiap denominasi pasti punya kekuatan dan kelemahannya. Yang mau kita lakukan adalah kita mau belajar dari kekayaan denominasi atau apa ya, hal-hal yang bisa ditawarkan sepanjang sejarah dari denominasi tersebut. Selama itu sesuai Alkitab, kita bisa nikmati bersama. Tentu kita berbicara dalam batasan gitu ya. Ada hal-hal yang esensial. Artinya apa? Mutlak berlaku bagi semua orang. Apa yang esensial, Bang? Kalian bisa lihat di pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, Yesus Kristus dan putranya yang tunggal dan Roh Kudus. Percaya bahwa Yesus Bapa, Anak, Roh Kudus, Allah Tritunggal, Yesus itu juru selamat. Itu hal-hal yang esensial. Kalau ada orang yang bilang Yesus bukan juru selamat, itu bukan apa ya, berarti kita terima karena kita interdenominasi. Itu perlu kita tegas. Tapi ada juga banyak hal-hal yang memang essentials. Ada banyak hal-hal yang cara ibadah, tata ibadah, pilihan lagu, cara berdoa, dan sebagainya. Teman-teman, satu prinsip yang terkenal di dalam sejarah pelayanan interdenominasi, kalimatnya itu ya, in essentials unity. Di dalam hal-hal yang esensi kita harus bersatu. Tapi in non-essentials, dalam hal-hal yang bukan esensi, liberty. Kita bisa punya kebebasan selama itu saling menghargai dan ya menghormati. Karena itu dia bilang in all things charity. Di dalam bahasa kuno charity itu ada maksudnya
artinya love. Artinya di dalam seluruh sikap kita mau mengasihi. Interdenominasi itu bukan sekedar terima semua orang, nggak lihat, nggak kritis, tapi bukan juga tolak semua yang berbeda. Kita berbicara gerakan kasih. Mau sama-sama belajar, mau sama-sama tunduk di bawah Alkitab, mau sama-sama melihat. Nggak ada yang sempurna, tapi kita mau bertumbuh bersama. Di dalam Roh Kudus, di dalam firman, di dalam doa, di dalam kegerakan kita mau memberitakan Injil, di dalam kegerakan kita mau bertumbuh menjadi murid, di dalam kegerakan kita mau hadir di tengah dunia menjadi duta-duta Allah. Itu nggak bergantung denominasi. Itu yang kita rindukan bersama. Jadi inilah nilai-nilai, 7 nilai yang biasa menjadi rangkuman persekutuan mahasiswa Kristen. Teman-teman, aku overview sangat cepat sekali tadi. Kalau kita mau bahas satu-satu movement, itu bisa, teman-teman bisa renungkan apakah gerakan ini terjadi di bawah Philadelphia, dan apakah mungkin Tuhan berikan beban untuk kamu doakan dan gumulkan di dalam kepengurusan ke depan. Tanya sama kakak-kakak tim rek, coba sharing, coba bandingkan apa yang mungkin jadi pengalamanmu jadi jemaat, mungkin itu juga jadi pengalaman kakak-kakak tim rek waktu jadi jemaat. Mungkin ada hal-hal yang sama ini kamu nggak nyaman, hal-hal yang sama ini kamu pertanyakan, tapi kiranya itu semua menolong kita melihat kita sedang memperjuangkan cerita Allah yang sedang terus dinyatakan, bahwa semua dipanggil untuk menjadi alumni atau mahasiswa yang dewasa di dalam Kristus, menjadi saluran kasih berkat terang dimanapun Tuhan berada. Aku berhenti sampai di sini. Kalau mungkin teman-teman ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau di-sharingkan, aku persilahkan. Aku kembalikan ke Jeremy kali ya untuk memimpin jika ada diskusi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Rey atas penjelasannya. Sangat memberikan gambaran ya buat kita gimana kita mau melihat persekutuan mahasiswa Kristen dari sudut pandang firman Tuhan maupun juga dari tadi penjelasan Bang Rey melalui model yang ada Bible movement dan juga ada prayer movement, dan itu menghasilkan tiga tadi, yaitu discipleship movement, evangelism movement, dan juga lain sebagainya. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih ada yang pengen ditanyakan, atau mungkin dari tadi penjelasannya Bang Rey agak kecepatan mungkin, terutama yang di bagian model tadi itu, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya kah? Teman-teman bisa langsung open mic aja, atau mungkin bisa titip pertanyaan lewat pendampingnya teman-teman. Bang Rey, aku mau nanya. Iya, aku Cynthia mau nanya. Tadi dari penjelasan Bang Rey udah cukup jelas. Cuman kalau misalnya nih Kak, kita kan misalnya jadi bagian dari maksudnya bagian dari pengurus di PO. Terus kita juga jadi bagian pengurus di pelayanan di gereja. Nah kan itu biasanya ada waktu-waktu tertentu yang mereka di mana sama-sama memiliki event yang sama gitu loh Kak, cuman beda kayak berapa hari. Nah, itu kan pasti kayak kita bakal sulit untuk mengatur waktu. Kalau menurut Bang Rey gimana Bang? Oke, terima kasih Cynthia. Iya, aku yakin itu butuh butuh hikmat atau butuh manajemen waktu yang baik. Aku jelasin prinsipnya dulu sederhana begini ya. Aku bukannya jujur teman-teman, aku cinta PMK, aku sayang PMK, aku besar tumbuh, aku berhutang sama PMK. Jadi ini pendapatku pribadi. Mungkin kalau kalian tanya orang lain mungkin akan berbeda, tapi minimal ini pendapatku. Teman-teman akan melayani ke gereja balik setelah selesai jadi mahasiswa. Seumur hidup teman-teman akan, dalam tanda kutip aku sering bilang, kalian akan mati di gereja. Kalian akan sampai tua gitu di gereja lokal masing-masing. Tapi teman-teman cuma punya kesempatan terlibat di PMK itu selama mahasiswa. Kalian kan nggak mungkin setelah lulus berkeluarga minta pemberkatan di PO Visip. Kami mau nikah nih, tolong dong bikinin pemberkatan di resepsi di PO Visip.
itu nggak akan terjadi. Hidup kalian akan kembali ke gereja kalian masing-masing, dan menurutku itu justru tujuannya gitu. Mahasiswa yang diperlengkapi, belajar firman, berdoa, dan sebagainya, dia ngalami berjumpa dengan orang-orang dari luar gerejanya, yang selama ini cuma dari gerejanya, cuma dari pengalaman di gerejanya, ketemu dengan berbagai macam orang, segala kekayaan itu bisa dia bawa pulang balik waktu dia kembali ke gerejanya. Setelah nanti jadi alumni, sampai tua, terlibat di pelayanan, jadi sintua, dan sebagainya. Karena itu, biasanya aku akan bilang begini, kalau teman-teman saat jadi mahasiswa terlibat di dalam kepengurusan gereja maupun juga kepengurusan kampus, teman-teman yang pertama jelas perlu doakan. Yang kedua, coba jelaskan, menurutku lebih baik, lebih strategis, jelaskan ke teman-teman di gereja. Maksudnya gini, jelaskan, aku tahun ini atau semester ini atau beberapa waktu ke depan, aku sudah doakan dan aku ingin terlibat di kepengurusan pelayanan di kampus. Karena itu, kadang-kadang waktunya bisa bentrok dan sebagainya. Aku minta pengertian dan minta izin dong, boleh nggak selama 1 tahun ke depan atau selama beberapa semester ini, aku mungkin nggak bisa terlibat sebagai pengurus yang rutin atau menjadi orang-orang yang memegang jabatan atau kepentingan yang besar, karena aku tahu nggak sanggup. Karena itu, boleh nggak misalnya aku tetap hadir, aku mungkin ambil bagian yang nggak terlalu signifikan atau yang terlalu memerlukan load yang besar, selama aku melayani di kampus. Nanti setelah di kampus pun aku akan kembali melayani di gereja. Tapi untuk beberapa waktu ke depan, boleh nggak kita sama-sama doain aku punya kesempatan melayani di kampus. Menurutku, kalau Cynthia sedang mendoakan gitu ya dua pilihan itu, menurutku itu lebih flag apa ya, lebih visible kayak gitu. Karena di gereja itu akan sampai selamanya sebenarnya, tapi pengalaman pelayanan di PMK itu cuma waktu Cynthia jadi mahasiswa. Jadi bisa doakan, komunikasikan dengan baik juga. Kadang-kadang yang jadi masalah tuh kita nggak komunikasikan yang baik gitu ya. Tiba-tiba kita sibuk di kampus, terus jarang datang ke gereja, terus di gereja ditanyain kemana aja, terus ternyata di kampus juga kita nggak cerita punya pelayanan di gereja. Jadi kayaknya pasnya waktu rapat, semuanya di weekend, kok mesti di gereja juga dan sebagainya. Kadang-kadang mungkin masalahnya di komunikasi. Jadi mungkin perlu ceritakan. Tapi kalau Cynthia merasa memang kapasitasnya nggak nyanggupin, harus milih, itu pertimbanganku. Teman-teman nggak selamanya bisa pelayanan di PMK, cuma waktu di mahasiswa. Tapi di gereja, seumur hidup teman-teman akan terlibat. Dan aku bisa bilang, ada kekayaan melayani di PMK yang teman-teman nggak akan dapatkan kalau melayani di gereja. Misalnya apa? Interdenominasi tadi. Atau misalnya kesempatan untuk memimpin penggalian firman. Jujur aja, kadang-kadang di gereja mana boleh kita pimpin PA atau kayak kita sharing firman. Siapa kita? Nggak kuliah teologi, nggak apa, terus berbagi firman, ngajak orang belajar PA, induktif. Kadang-kadang ada kekayaan yang selama di gereja itu kita nggak dapatkan, dan kita punya pengalaman itu di PMK. Nanti setelah selesai pelayani di PMK, kalian juga akan balik dan berbagi kekayaan itu di gereja lokal kalian. Jadi itu mungkin yang bisa jadi pertimbangan. Aku mungkin memang rada mengarahkan untuk melayani ke PMK. Kamu bisa tanya mungkin kakak-kakak yang lain. Ada juga orang-orang yang memutuskan, ya sudah, aku cuma punya kapasitas melayani di gereja, aku udah pegang posisi penting di sana, aku nggak bisa sanggup dua-duanya, ya udah di kampus aku nggak jadi pengurus, aku cuma terlibat untuk melayani yang misalnya jadi pelayan mimbar atau menjadi pemimpin doa dan sebagainya, ada juga. Jadi doakan, coba sama-sama doakan sama kakak-kakak tim rek, sama-sama bergumul, sama-sama lihat bagian yang Tuhan percayakan. Itu mungkin pendapat dariku, Cynthia. Terima kasih Bang Rey. Iya, sama-sama. Ya, buat teman-teman yang lainnya, apakah ada pertanyaan? Siapa nih?
Jason Perdana ada pertanyaan nggak? Gimana nih? Masih ditunggu. Oke. Tidak ada Bang Jer. Oke. Apakah kita sudahi saja sesi Q&A ini? Bagaimana, Angel? Yang lain ada nggak? Selain Cynthia, Cesia mungkin. Kalau nggak ada, tolong tulis di grup chat ya. Nggak ada, Kak. Sudah jelas. Bener. Yes. Atau John Will, atau Tim Pars, atau Jolita. Atau enggak, coba Nick, Ameni, Desna, Florence. Mena itu biasanya banyak pertanyaan. Waduh. Boleh Menai kalau ada di open mic, boleh di chat, boleh. Atau nggak tanyain kali ya Jer, apa yang dinikmati Cie. Oh iya benar juga sih. Kayak ini kali ya kalau nggak ada pertanyaan. Bener. Volunteer atau ditunjuk ya? Terserah lo gimana. Waduh, berat nih. Oh iya, wah ini kok ada yang keluar. Oke. Mungkin sambil nunggu yang lain, Priscilla mungkin ada yang dinikmati kah mungkin? Kita tunjuk Priscilla. Oh iya Kak, kalau dari aku pribadi sih tadi yang dinikmatin ini sih kayak dengan kita jadi pemimpin kakak tuh kita juga bisa belajar gitu loh buat saling sharing sama teman-teman yang lain, nggak memimpin secara satu arah doang, tapi sama-sama kayak bertumbuhnya tuh sama-sama bisa. Ini ada suaranya nggak sih? Nggak ada ya? Oh. Tadi kurang jelas gimana? Agak keputus kali ya? Oh iya ini internetnya, tunggu bentar Kak. Iya. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya? Mau nanya dong. Ini boleh nggak apa-apa, Priscilla masih connecting ya? Boleh, Oh, udah. boleh Kak. Oke, ini ada titipan pertanyaan dari anak yang aku dampingin. Bang Ray, kalau kita sendiri belum cukup mencerminkan kehidupan rohani yang baik, bagaimana cara meyakinkan diri kita untuk memutuskan melayani? Makasih Bang. Oke. Kalau ini aku langsung jawab aja atau gimana, Jeremy? Langsung jawab aja, Bang. Oke. Buat teman-teman yang bertanya, aku pikir di balik pertanyaan itu kita mesti clear dulu gitu ya. Maksudnya gini, apa yang membuat teman-teman yakin teman-teman bisa melayani? Di balik pertanyaan, aduh Bang, kayaknya aku belum bisa melayani, belum yakin, belum layak gitu ya, aku masih begini, aku masih begitu, aku sendiri juga belum orang yang cinta sama firman, belum berdoa. Apakah yang kayak begitu bisa melayani atau sanggup melayani? Teman-teman di balik pertanyaan itu, sadar atau tidak sadar, teman-teman sedang percaya begini, yang sanggup melayani adalah yang sanggup membuktikan dirinya baik. Yang bisa melayani adalah mereka yang sanggup berkata di hadapan Tuhan, aku bisa melayani Tuhan. Dan teman-teman, kalau kalian baca di dalam Alkitab,
itu sama sekali bukan prinsip pelayanan atau bahkan sama sekali bukan prinsip kekristenan. Di dalam kekristenan kita sadar diri kita adalah orang berdosa yang gak layak dan gak sanggup untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Bagaimana mungkin orang yang gak sanggup menyelamatkan diri sendiri belajar menolong menyelamatkan yang lain? Tapi kita bersyukur bahwa Kristus datang untuk menyembuhkan, memulihkan, menyelamatkan, dan memimpin kita. Kalau begitu, apakah artinya kita nggak berdosa lagi atau nggak jatuh lagi? Dosa masih mengintai, dan kadang-kadang kita juga masih tertipu lagi, tergoda lagi, lupa apa yang akan Kristus lakukan bagi kita. Tapi kita bersyukur, di dalam kekristenan, Injil bukan cuma tentang masa lalu, dosa yang lama diampuni, atau juga masa depan. Nanti waktu mati aku diterima, disambut. Injil juga berbicara kekuatan right here, right now, grace. Kasih karunia saat ini dalam kondisi ini. Maksudnya apa? Tuhan masih sedang terus menyelamatkan saya hari demi hari. Dari nafsu saya, dari egois saya, dari rasa sombong saya, dari rasa percaya diri saya yang hanya mengandalkan diri sendiri. Tuhan masih terus menyelamatkan. Tuhan masih terus mengerjakan karyanya. Karena itu, itulah yang menjadi kekuatan kita bisa datang kepada Tuhan, bisa bertanya, dan ketika Tuhan panggil kita untuk melayani, kita bisa dengan rendah hati, tapi bisa bersama berani, bold and humble at the same time, berkata, Tuhan, aku nggak sanggup kalau Tuhan nggak menguatkan. Tapi kalau Tuhan panggil, aku cuma bisa maju kalau Tuhan menguatkanku. Tuhan jadi sumber anugerah bagiku. Pertanyaannya, apakah kamu percaya anugerah Tuhan lebih besar dan lebih berkuasa dari kelemahan, pergumulan, atau kebiasaan buruk? Apakah kamu percaya Tuhan sanggup memimpinmu jauh lebih berkuasa daripada kelemahan atau pergumulan apapun yang kamu pikir membuat kamu gak sanggup mengikut Tuhan? Itu yang perlu teman-teman renungkan. Aku yakin ya kalau teman-teman bertanya jujur, kalian udah tahu jawabannya. Nggak ada dari kita yang sanggup. Nggak ada dari kita yang bisa. It's only by His grace. Pertanyaannya, mau nggak berjalan di dalam anugerah itu? Percaya nggak anugerah itu cukup? Kasih karuniaku cukup untuk menolong kita berjalan langkah demi langkah setia untuk Tuhan. Teman-teman, doakan bagian itu. Karena kenapa? Kalau kamu maju dengan keyakinanmu, aku sudah cukup bisa, aku sudah cukup sanggup. Akan tiba waktunya jadi pengurus, kamu gagal, kamu nggak sanggup, kamu nggak bisa. Tanya kakak-kakak tim mereka. Ada momen-momennya mereka tahu kok, mereka pasti ngalamin, mereka gagal, mereka tersandung, mereka jatuh di dalam bagian mereka. Kalau itu landasannya melayani, pasti kita akan desperate. Pasti akan tiba waktunya kita merasa gue nggak bisa melayani, gue lagi terjatuh. Teman-teman lihat Matius 28 yang tadi aku bahas. Kalau Yesus aja yakin mengutus murid-muridnya yang ragu, siapa kita yang berani ragu untuk diri kita sendiri? Pertanyaannya sekali lagi sama. Opini siapa yang lebih besar? Opini Tuhan atau opini kita? Perkataan Tuhan, pergilah, kepadaku segala diberikan kuasa, surga di bumi, pergi jadikan semua manusia. Perkataan Tuhan atau perkataan kita, Ray, kayaknya kamu belum sanggup deh. Ray, kayaknya kamu belum bisa deh. Perkataan siapa yang lebih berkuasa? Ambil waktu doakan, ambil waktu dukungkan. Aku akan dukung dalam doa buat ya teman-teman yang bertanya hal ini. Itu mungkin responku. Makasih banyak ya Bang Ray. Ya, sama-sama. Mungkin ada satu pertanyaan lagi.
Dan kalau nggak ada mungkin kita bisa langsung tutup sesinya karena udah mau jam 6 ya Bang ya. Iya. Jadi Nggak apa-apa kok, itu kan online, bisa join 1 menit sebelum kalau mungkin ada, kalau masih ada yang mau tanya. oh ya udah. Ada yang nitip nih Bang di aku Bang. Oh boleh. Coba ya aku baca. Mau nanya nih, tadi Bang Ray sempat menyinggung tentang PI persahabatan yang fokusnya lebih ke bercerita dan bersaksi. Jujur itu salah satu yang bikin aku sedikit lega karena aku mirip dengan yang kata Bang Ray soal gerakan penginjilan yang kadang bikin pressure gitu. Tapi mau minta dijelasin lebih aja. Berarti apakah kalau gitu menjangkau itu kurang tepat atau gimana? Thank you Bang. Terima kasih buat teman yang bertanya. Itu satu percakapan yang besar lagi. Tapi aku mau bilang begini. Jujur kadang-kadang cara menginjili kita itu penginjilan hit and run. Maksudnya hit and run itu begini. Kita tembak, mau bersedia iya atau tidak. Kalau tidak ya udah kita pergi. Atau kalaupun dia bersedia, oke, kamu sudah bersedia, nanti ikut persekutuan. Udah, kita hit and run. Datang, nanya, tantang, pergi. Kayak gitu. Dalam kasus-kasus tertentu kita perlu melakukan hal seperti itu karena mungkin kesempatan kita bertemu terbatas. Karena mungkin kesempatan kita sharing terbatas. Tapi saya mau bilang begini, di kampus kamu ketemu orang itu 4 tahun. Kamu ketemu berjalan bersama itu mungkin 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun bareng. Apakah kalau kamu sudah memberitakan Injil sekali di awal, terus kemudian dia menolak atau dia belum mau menerima, kemudian that's it, selama 2 tahun kita nggak pernah bisa menjadi sahabat yang kemudian menceritakan, menyaksikan kebaikan Tuhan, mengajak dia memikirkan tujuan hidupnya, mengajak dia untuk memikirkan sebenarnya apa yang dia cari dalam hidupnya, atau apa yang dia syukuri, apa yang dia ketika dia punya masalah, kemana dia bisa berpegang atau berserah. Teman-teman, kadang-kadang karena penginjilan jadi sifatnya target, atau kadang-kadang jadi kayak goals gitu ya, itu membuat kita kehilangan sukacita dan aku mungkin bisa bilang kepolosan kita bersaksi. Kita lebih takut gak hafal mesti ngomong apa, kalau dia bilang apa kita mesti jawab apa. Kita lebih takut nggak tahu rangkaian ngomong mesti apa dibanding kita benar-benar hadir sama dia, cari tahu apa yang menjadi latar belakangnya dia, cari tahu apa sih cara pandang dia tentang masalah, cara pandang dia tentang tujuan hidup. Dia sendiri tuh kalaupun dari agama latar belakangnya, apa yang dia pahami tentang agama di latar belakangnya, dia melihat semua religiositasnya atau ritual keagamannya itu seperti apa. Kita nggak pernah tahu. Even Kristen sekalipun. Jadi ya mungkin aku nggak bisa bahas detail panjang di sini, tapi aku akan bilang bagi saya penginjilan persahabatan itu penginjilan yang lebih efektif di dalam konteks pelayanan mahasiswa. Karena kalian tinggal bersama, karena kalian hidup bersama, kalian stay bersama, ada kekuatan relasi itu yang jadi modal yang nggak bisa didapatkan kalau kita seperti misalnya sedang memberitakan Injil di kendaraan, atau mungkin ada yang cuma ketemu sekali atau cuma punya kesempatan terbatas kayak gitu. Nah, jadi itu yang mungkin perlu perlu sama-sama kita doakan dan gumulkan. Kadang-kadang orang udah ikut PIPA atau KKR belum tentu langsung percaya atau ngomong iya aja tapi nggak ngerti sebenarnya iya untuk apa. Kadang-kadang perjalanan untuk mengerti siapa Yesus, siapa Tuhan itu it takes time kayak gitu. Yesus memanggil murid-muridnya tuh bukan di awal, percaya nggak kamu Mesias, percaya nggak aku Mesias, percaya, kalau percaya baru ikut. Yesus sama murid-murid itu ikut dulu, bareng dulu, ngalamin badai dulu bareng, ngalamin kesulitan dulu bareng, ngalamin bingung, kasih makan 5.000 orang. Segala pengalaman itu sampai di satu titik mereka bisa ngaku benar engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Udah ngaku itu pun
Petrus masih nyangkal. Dan Yesus pun masih mau menjelaskan, Simon anak Yohanes, maukah engkau menggembalakan domba-Ku? Apakah kau mengasihiku? Jadi saya belajar dari Alkitab, penginjilan itu bukan pencapaian. Penginjilan itu adalah sebuah proses. Dan yang namanya proses pasti melibatkan relasi. Jadi itu mungkin sedikit komentarku gitu ya tentang tadi yang aku bilang kayak persahabatan. Mungkin di lain waktu kalau kita mau bahas tentang pekabaran Injil, mungkin aku bisa bahas, aku bisa jelaskan lebih detail, tapi minimal itu yang kudoakan. Teman-teman menjadi sahabat berjalan yang real, yang nyata gitu ya, yang polos. Mau menceritakan apa yang Tuhan ingatkan dalam hidupmu, apa yang Tuhan kuatkan dalam hidupmu, dan kesaksian itu bisa berbicara jauh lebih apa yang bisa dari kita pikirkan kepada orang yang mendengarnya. Itu mungkin responku untuk saat ini. Itu yang jelas. Thank you Bang Ray, sudah sangat jelas. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Jer. Oke, Jeremia lagi live deh. Oke teman-teman, masih ada yang mau ditanyakan kah? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, makasih banyak Bang Ray untuk paparannya hari ini. Firman yang udah di-sharingkan pada sore hari ini, mungkin Bang Ray boleh tutup pembinaan ini dalam doa ya Bang. Oke, aku izin doakan teman-teman sebentar ya. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang mengenal hati setiap kami, Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan, kebingungan, pertanyaan, keraguan, atau bahkan kegelisahan kami. Karena itu kami sungguh memohon ya Tuhan, berikanlah kami bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian, kasih, dan pengendalian diri. Roh yang menolong kami melihat bukan kepada diri kami sendiri, tapi kepada Kristus yang telah menggenapkan segalanya dan memanggil, mengutus kami. Hamba berdoa buat setiap adik-adikku di tempat ini, di dalam pergumulan pelayanan ini. Sekali lagi Tuhan, ini bukan tentang jawaban iya atau tidak, bersedia atau tidak, tapi ini tentang kami mau berjalan langkah demi langkah bersama Tuhan. Berikan mereka kekuatan, keyakinan untuk boleh memberikan, menyerahkan hidup mereka. Kalau memang Tuhan menguatkan, meneguhkan mereka, mengambil komitmen menjadi pengurus, ataupun kalaupun belum, masih ada yang harus digumulkan, masih ada yang juga menjadi pertimbangan, Tuhan nyatakan maksud dan kehendak. Terima kasih Tuhan, kami rindu PO Visip Via menjadi wadah kegerakan Tuhan dengan luas, menjamah, menyatakan diri dan firman-Mu kepada mahasiswa di Visip Via. Dan kami boleh berbagian, mempersiapkan, memfasilitasi, mewadahi, dan juga menikmati secara pribadi karya kasih Tuhan yang hidup dan yang benar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan pembinaan ini. Kami menyerahkan setiap diri kami dan juga pergumulan kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Dalam Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih buat Bang Ray atas pelayanan di hari ini. Sebelum kita menutup pembinaan pada hari ini, mungkin aku akan menutupnya mengajak teman-teman untuk kita bersama-sama menyanyikan lagu Mars POUI. Nah, mungkin buat teman-teman udah sering ya dengerin lagu Mars POUI, mungkin buat teman-teman yang datang ke PJ, di akhir biasanya ada Mars POUI.
Tapi Mas POUI ini diciptakan oleh Pak Mangapul Sagala sebagai pendiri dari POUI yang membuat di kampus kita sendiri ini ada yang namanya PMK, dan itu sendiri merupakan bukti penyertaan Tuhan di kampus kita ini sendiri. Nah, mungkin buat teman-teman yang selama ini cuman mendengarnya secara sekilas, mungkin pada saat ini aku pengen teman-teman untuk kita sama-sama hayati bersama Mars PO kita untuk kita bisa memahami gimana sih kayak kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kampus. Aku akan share screen bentar. Kepada Bang Ray mungkin dipersilakan untuk menutup ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya seperti Mars yang kami miliki, kami dengar, menjadi keyakinan, menjadi pengakuan iman kami boleh menikmati lirik demi lirik kebenaran dari Mars ini, dan Tuhan saja yang menganugerahkan kesanggupan dan kekuatan untuk kami boleh mengalaminya. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, buat kesempatan kami boleh beribadah bersama. Tuhan yang boleh pimpin dan sertai untuk perjalanan ke depan, untuk pergumulan ke depan dan pelayanan ke depan. Kami yakin Tuhan masih terus hadir, menyatakan kasih dan kuasa-Mu di tengah kampus Visipia. Dan kami excited untuk boleh melihat apa yang Tuhan sanggup nyatakan bagi setiap mahasiswa yang Tuhan kehendaki. Kami bersyukur, berterima kasih. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bang Ray atas pelayanannya. Terima kasih juga teman-teman yang udah datang. Oh iya, Bang Ray kalau mau duluan boleh banget. Boleh banget Bang Ray. Melayani Bang Ray di pelayanan selanjutnya. Aku izin duluan ya teman-teman. Iya, siap Bang. Terima kasih Bang, semangat. Terima kasih Bang, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bang Ray.
Terima kasih Bang Rey. Jere. Iya. Ini kita masih ada sesi ya. Maksudnya kita belum selesai sesi pembinaan kita. Kira-kira bakalan ada apa lagi nih? Tri mungkin yang akan menjelaskannya. Bagaimana Tri? Halo, suaraku masuk nggak ya? Masuk. Oke. Aduh. Oke, teman-teman. Jadi bukan sebelum nih, kita sekarang masuk ke sesi yang nggak kalah ditunggu-tunggu. Kita dari tim Rek mau sharing beberapa hal tentang gimana sih PO Visivia itu gitu. Lebih dalam lagi mungkin tentang kepengurusannya ngapain aja dan apa-apa aja yang di dalamnya gitu. Setelah tadi kita dengar tentang PMK, gimana konteks ceritanya, secara di Alkitab gimana, di PMK kita yang kita sedang hidup ini gimana, dan lebih spesifik lagi kita mau bahas tentang PO Visivia. Sebelumnya aku mau share screen dulu ya. Oke. Apakah udah terlihat, teman-teman? Oke. Nanti kalau misalnya putus-putus, tolong kasih tahu ya. Nah, jadi aku langsung aja mau jelasin pertama tentang PO Visivia. Oke. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak visinya PO Visivia UI 2020 apa? Ada yang tahu? Ada yang hafal mungkin? Mungkin tim pars? Gak pernah tahu justru. Oh, oke. Nggak pernah. Kalau Jelita, visinya aja, visi dulu. Nggak tahu, Kak. Oke, nggak tahu. Kalau siapa nih ya kira-kira? Flo deh, Flo. Kalau Florencia? Ya kalau Kak. Halo Flo. Gimana Flo? Ingat nggak Flo? Gini Kak, kira-kira bunyi. Nggak tahu sih Kak bunyi persisnya. Lupa. Nggak apa-apa. Menai sering publiin, dia lebih hafal ya. Menai. Tapi kira-kira visi kita tuh pengen